Dari Rich, Mas Rich Majid gimana? menghadapi IHSG yang turun. Ya tadi sebenarnya di awal Ya, udah dibahas ya, mungkin ya tadi sudah kita bahas lah terangnya gitu baru-baru ya. jauh ya. Ya, Ya, jadi yang pertama, kalau kita nggak perlu panik gitu ya. Nanti kalau misalkan kita misalkan untuk investasi gitu ya, pastikan saham-saham di portofolio kita ini bagus nih fundamentalnya gitu ya, atau kinerja perusahaannya oke dan layak untuk investasi jangka panjang. Nah, ketika ada saham-saham turun, terutama kayak IHSG ini lagi pada turun, kita tidak perlu panik gitu ya. Jangan jangan langsung, oh saya jual aja deh gitu ya. Padahal ini sahamnya bagus nih gitu ya. Lebih baik tidak perlu panik dan jangan dijual gitu ya. Justru ini kesempatan kita untuk beli di harga yang lebih rendah gitu ya. Sehingga kita bisa beli di harga yang lebih rendah, jumlah lotnya juga kita bisa beli lebih banyak dan averaging price-nya menurun gitu ya. Sehingga ketika naik betul betul. lagi profitnya jauh lebih tinggi gitu ya. Ketimbang kita tidak beli apa-apa di bawah seperti itu. Ya sih, ya. Oke, nah tadi juga ada teman kita ya Kak dengan nama Rich.Photo mau tanya Unilevel Hmm. UNVR gimana nih? Ya, Unilever ini kalau saya lihat secara analisis teknikalnya ya, ini Ya, udah mulai rounding gitu, udah mulai rounding, di mana candlestick-nya sudah di atas apa namanya moving average. Nah, mungkin bagi teman-teman yang sudah punya Unilever gitu ya, mungkin bisa tambah mm, muatan ya. Tapi kalau saya pribadi dan saya sudah ngecek nih untuk Unilever memang laporan keuangannya kurang begitu oke gitu ya, karena mungkin bisa jadi salah satu faktornya dia sudah mature gitu ya, jadi kenaikan pendapatan di laba bersihnya juga apa ya agak-agak lambat gitu ya gitu. Jadi memang batas gitu ya. kalau untuk saya pribadi Unilever ini nggak saya masukin untuk investasi gitu ya. Mungkin untuk trading boleh lah. Nah, kebetulan memang ini lagi apa namanya si Unilever ini lagi naik gitu ya, lagi rally gitu ya. Betul, Nah, betul. mungkin ini Lagi kesempatan booming. untuk trading gitu. Tapi ingat teman-teman gitu ya, bagi teman-teman yang belum punya Unilever terus mau beli, lebih baik tunggu dulu deh gitu ya. Karena udah ketinggian Hmm. nih gitu ya, ketinggian gitu ya. Mungkin takutnya nanti teman-teman belinya di pucuk gitu ya, atau belinya di puncak seperti itu. Di Takutnya nanti puncak. khawatirnya ketika teman-teman beli, besoknya atau beberapa hari kemudian si Unilever turun gitu ya. Nah, mungkin ini kalaupun turun, turunnya mungkin mungkin bisa apa sih kayak kayak koreksi sementara gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman ada yang ngerti Fibonacci, mungkin bisa itu dari lembah ke puncak nanti ketahuan tuh retracement levelnya di mana gitu ya. Apakah masih aman di atas 38% atau di atas 50%, mungkin itu mungkin bisa jadi koreksi sementara. Tapi kalau misalnya Oh, teman-teman sudah punya, ya mungkin tunggu aja gitu ya, karena dia masih aman nih untuk trend following trading pun, selama candlestick-nya masih di atas moving average, di hold aja. Seperti itu. oke. Nah, ini Kak Rich-nya bilang belinya di sekitar 7.000 biasanya waktu itu. Nah, ini Beli di tujuh kalau ribu iya sekarang Oh, harga dikit di lagi lah. 4.400 mah. Ya, kalau ini kalau saya baru tarik Fibonacci ya, kira-kira area 38,2%-nya itu di level 4.400. Nah, itu mungkin bisa jadi area yang bisa diperhatikan teman-teman untuk mulai menambahkan posisi kalau mau masuk di Unilever. Kira-kira seperti itu. Nah, memang kemarin memang sempat 3.000-an nih, cuman kalau kita lihat kelihatannya Unilever masih bisa nih untuk lanjutin penguatannya ya, ngetes ke resistance-nya di 5.400-an. Nah, kalau tembus 5.400 kemungkinan besar bisa ke 6.200. Mungkin seperti itu tipsnya untuk Unilever ya. Nah, ini kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Nah, ada pertanyaan dari Kak Melanisie. Mungkinkah beberapa bulan ke depan akan terjadi penurunan IHSG secara signifikan, Mas Maje? Kalau misalkan kemungkinan itu ada gitu ya, tapi Ya, gimana cara kita merespon dan menyikapi pergerakan IHSG, entah naik ataupun turun, atau turun dalam banget gitu ya.
itu kemungkinan itu ada gitu ya. Tapi kalau secara teknikal yang tadi dijelasin udah saya show di sebelumnya gitu ya di grafik-grafik IHSG, ini kemungkinan itu kayaknya sih kecil gitu ya karena sudah mantul dari support kuatnya. Pun, nah kita kan nggak bisa yang namanya memprediksi kan nggak 100% kejadian. Gitu. Bisa jadi kita bilang analisis teknikal analis sudah oh ini kayaknya di support kuat mantul nih. Nah suka-sukanya market gitu ya tiba-tiba turun dan lebih anjlok lagi ya udah kita gimana cara menyikapi dan merespon hal tersebut gitu ya, apakah kita panik gitu ya, apakah kita ya udah tenang gitu ya, atau mungkin kita kalau misalnya teman-teman trading sesuai ini dengan trading plan-nya gitu ya, kalau misalnya memang pada saat turun dan menyentuh stop loss ya udah jual gitu ya, jangan itu ini rugi ya, ruginya makin dalam ya udah tunggu aja deh, tunggu barangkali bisa naik lagi. Sampai kapan gitu ya naiknya kita kan nggak tahu gitu ya. Nah lebih baik kalau misalnya teman-teman trading, makanya trading plan itu penting banget gitu ya buat teman-teman yang mau trading gitu ya. Kalau udah nyentuh stop loss, udah jual aja gitu ya. Walaupun jual rugi gitu ya daripada didiemin ruginya makin dalam gitu kan. Nah itu kan lebih sedih lagi itu. Nah toh banyak kok kalau misalnya kita nyentuh stop loss gitu ya, misalkan kita kasih toleransi batas kerugiannya 5%. Nah rugi 5% lebih baik daripada kita diemin gitu ya, ruginya lebih dalam. Nah, atau masih banyak saham-saham lain yang bisa memberikan potensi cuan untuk trading gitu ya. Nah, bisa jadi yang posisi jual rugi 5% tadi, kita switch nih ke saham lain yang lagi uptrend. Nah, itu kan lumayan. Mungkin bisa ngikutin kegiatan atau mungkin bisa cuan lebih tinggi seperti itu. Oke. Gitu. Mungkin kita review sedikit saham-saham nih. Ada Kak Roy lagi tadi. Kak Roy ya tanya mengenai ISAT dan ini dulu deh. Kira-kira pandangan Mas Maje seperti apa untuk Indosat? Untuk apa? ISAT ya? ISAT betul. Kan ini sudah ini saya masih 7.400, sekarang sudah 5.550 closing hari ini. Turunnya juga ngikutin IHSG nih kelihatannya. Ini kelihatannya gerakannya ada miripnya sama IHSG juga ya, Indosat. Oh, dia ini ya apa? Coba saya lihat dulu ya. ISAT. Ya, ISAT. Apakah ini sudah bottoming? Sudah... Oh, dia sempat turun ini ya. Turun banget ya. Cuma dia ada gap ya. Ada gap ya. Iya, gap. Katanya masih belum ketutup juga gapnya. Nah, mungkin teman-teman kalau misalkan untuk Indosat sendiri, kalau yang saya lihat, mungkin William bisa nambahin ya. William kan juga jago analisis teknikal nih. Mungkin kita bisa saling melengkapi. Kalau saya lihat supportnya di sekitar area 5.100-an ya. Support tadinya nggak sih Will? Di 5.100-an kalau misalkan. Nah mungkin kalau misalkan buat apa ya, buat mungkin teman-teman bisa wait and see kali ya, buat nunggu dulu ini si ISAT geraknya mau gimana gitu ya. Kalau misalkan mungkin bisa tunggu di level supportnya itu di 5.100-an, 5125, 5150 seperti itu. Nah kita tunggu aja kayak gitu. Karena ini kayaknya ini ya turunnya turun dalam gitu ya. Yang sebelumnya public partisipan gitu ya, yang handle yang hijau itu tebal-tebal itu juga seperti itu. Nah kalau dari William sendiri gimana Will? Mungkin ada pandangan berbeda nih secara sistemikalnya, mungkin silakan Will. Ya, kalau ISAT ini kok kita perhatikan Desember tahun lalu ya, dia juga mengalami penurunan yang tajam tuh, gap down tanpa ampun tuh kelihatannya, terus turun dan sampai ke 6.500 itu gap downnya. Nah kemudian memang sempat naik lagi dari bulan Maret gitu. Nah memang sekarang ini ada area support fraktal ya. Kalau kita bicara fraktal itu di area 5.400-an ini. Kalau 5.400 ini tembus closing di bawah 5.400, maka Indosat akan menguji supportnya yang Mas Maji tadi bilang di area 5.125. Kalau lihat candle hari ini kelihatannya besok
masih lanjut turun lagi, kemungkinan besar seperti itu. Tapi memang ada baiknya kita tunggu konfirmasi reversal saja nih, soalnya tekanan sebenarnya juga tinggi dan paling penting lihat support pentingnya ya 5125. Harusnya kalau berhasil tertahan di 5125 minimal kalau rebound mungkin ke, coba cek Fibonacci-nya dulu nih. Ceknya bisa mungkin bisa rebound ke 6000, 5900-an lah. 5900-an sampai 6000-an itu ada peluang untuk rebound ke sana untuk Indosat. Nah, kalau Indika Energi, Mas Majid, terakhir nih kita jawab pertanyaan dari teman-teman kita. View-nya bagaimana untuk Indi? Indi, oke. Indi ini selama beberapa hari kemarin ya mungkin sekitar 1 mingguan gitu ya, dia sideways ya, dengan posisi sideways di area 2400-an sampai 2700-an. Saya coba ini ya, saya kasih view-nya, saya show grafiknya. Ini kan tempat dia sideways ya. Iya. Oke, mungkin level supportnya ada di sekitar segini, 2400-an, 2460, dan level resistennya di sekitar 2750. Nah, ini kan sideways. Nah, jadi kita lihat ini kan ada kayak hammer gitu ya, candle hammer, cuman dia merah. Mungkin teman-teman tergantung teman-teman ya, kalau misalnya mau beli di sini dari pada hijau bisa beli atau dia aja di profitnya di 2750, atau teman-teman yang mungkin menunggu kepastian, tunggu konfirmasi, tunggu tembus resisten 2750 untuk memastikan dia memang ada kenaikan gitu ya, ada lanjutan. Tapi itu kalau view dari saya sih. Mungkin kalau dari William boleh ya kalau mau nambahin. Ya, kalau saya juga lebih baik menunggu breakout ya, karena kalau kita cek time frame weekly-nya ini juga candle-nya masih cenderung bentuknya doji gitu, jadi belum kelihatan candle-nya bodinya tebal kalau di time frame weekly. Nah, ada baiknya memang tunggu konfirmasi breakout, meskipun sudah sempat menolak turun ya di area support 2470-an, tapi lebih baik tetap tunggu breakout saja, karena kelihatannya juga masih peluang untuk melanjutkan penurunannya juga masih besar lah. Better wait and see, sama seperti view-nya Mas Maje kalau William. Nah, Mas, ini nggak kerasa juga sudah jam 9 lebih nih, Mas. Nah, mungkin ada closing statement dari Mas Maje mengenai topik kita hari ini, sell on May gitu. Dan mungkin juga ada ide nih kalau mau belajar saham bagaimana. Oke, baik. Mungkin ini kali ya, sekaligus recap kali ya. Jadi teman-teman ingat mindset kita gitu ya. Kita tujuannya di saham ini mau trading atau mau invest kayak gitu ya. Kalau misalnya mau trading, nah mungkin beda strateginya dengan invest kayak gitu ya. Dan mindsetnya juga beda gitu ya. Kalau misalkan mungkin teman-teman yang kayak tujuannya, saya pengen hasil gajian saya nih ya, uang anggur saya daripada tabung di bank kena inflasi gitu ya, lebih baik saya alokasiin investasi buat saham, misalnya investasi di saham yang mungkin dimana uang itu bekerja buat saya gitu ya, dan at least ngalahin investasi lah gitu ya, at least ngalahin inflasi gitu lah ya. Dan lumayan kalau untuk itu kan bisa dapat dividen juga kan sebagai passive income ya kalau misalnya dalam jangka panjang seperti itu. Dan juga ingat, investasi saham itu bukan cara untuk kaya, bukan cara untuk cuan gede gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak sabar, mungkin teman-teman udah tahu nih ilmu dan skill analisis teknikalnya gitu ya, ilmu tradingnya udah tahu. Nah, mungkin teman-teman bisa di trading gitu ya. Karena di trading ini mungkin memang secara resikonya lebih besar daripada investasi. Tapi kalau misalnya dapat cuan cepat gitu ya,
uang yang cepat mungkin bisa di trading. Tapi perhatikan gitu ya, apa namanya trading plan, terus ingat apa namanya skill dan ilmu teman-teman dalam trading terutama analisis teknikal ditingkatkan gitu ya. Banyaklah sumber belajar atau banyak kelas-kelas belajar yang bisa teman-teman ikuti untuk memaksimalkan ilmu teman-teman dalam hal analisis grafik saham. Dan juga ingat manajemennya gitu ya. Karena ingat jangan manajemen teman-teman itu gini, pastikan uang yang teman-teman pakai baik untuk invest atau buat beli itu uang yang ibaratnya gini, uang yang siap hilang gitu ya, uang nganggur gitu ya, gitu. Jangan sampai pakai uang yang dapur, uang dan itu kalau teman-teman lihat profil resikonya moderat, moderat apa namanya konservatif ke moderat, mungkin teman-teman jangan, atau mungkin yang newbie, kalau teman-teman yang newbie mau coba trading apa namanya mulai dari modal yang kecil-kecil dulu gitu, misalnya kayak lot, gitu ya, jangan langsung banyak seperti itu. Tapi kalau misalnya emang udah cocok, udah tahu ilmunya, nah mungkin bisa teman-teman perdalami tersebut seperti itu. Itu kali ya dari saya kali ya. Well. Oke, ya. Terima kasih banget Mas Maje, dan juga mohon maaf untuk teman-teman yang pertanyaannya belum sempat terjawab di sesi IG Live Bitalk malam ini. Mungkin bisa ditanyakan lagi di sesi Bitalk minggu depan ya. Dan kalau teman-teman mau belajar, bisa follow juga akun Nongki Saham bersama Mas Maje, dan juga follow akun Instagram kita di bitrate_education supaya teman-teman bisa mendapatkan edukasi yang bagus, edukasi yang sehat mengenai trading maupun investasi di pasar saham. Oke, Bika merasa sampai di sini dulu ya perjumpaan kita Bitalk malam hari ini. Kita bertemu lagi di Bitalk selanjutnya. Thank you waktunya untuk Mas Maje. Sama-sama William. Terima kasih banyak William udah mau invite untuk sharing bareng-bareng di sini. Salam buat teman-teman di Trade ya. Dan juga teman-teman yang nonton dari awal sampai habis gitu ya. Terima kasih banyak atas waktunya. Semoga mungkin ilmu yang tadi saya dan William sharing gitu ya bisa bermanfaat buat teman-teman.